Komisi Nasional Keselamatan Transportasi atau Komisi Nasional Keselamatan Transportasi melakukan simulasi sistem persinyalan kereta api sebagai bagian dari investigasi kecelakaan KRL dan KA Argo Bromo, Anggrek, di Stasiun Bekasi Timur. Simulasi ini bertujuan untuk mengungkap penyebab pasti insiden yang terjadi pada Senin 27 April 2026 yang menewaskan 16 penumpang. Menteri Perhubungan, Dadi Purwagandi, menjelaskan bahwa simulasi difokuskan pada pengujian fungsi serta respons sistem persinyalan saat kejadian berlangsung. Menurutnya, hasil simulasi akan menjadi bahan penting dalam mengidentifikasi faktor penyebab kecelakaan, sekaligus mengungkap potensi kelemahan sistem yang ada. KNKT menegaskan bahwa proses investigasi dilakukan secara menyeluruh, objektif, dan berbasis data lapangan. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan juga berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil investigasi demi meningkatkan keselamatan operasional perkeretaapian. Sementara itu, data terbaru menunjukkan total korban mencapai 106 penumpang. Sebanyak 91 orang mengalami luka-luka, dan 16 lainnya meninggal dunia. Dari jumlah korban luka, 38 penumpang telah diperbolehkan pulang. Sebagai bagian dari pemulihan layanan, Menteri Perhubungan turut melakukan uji coba perjalanan KRL dari Bekasi Timur menuju Cikarang, guna memastikan kesiapan jalur yang sebelumnya terdampak kecelakaan. Pemerintah kembali menegaskan, keselamatan penumpang adalah prioritas utama dalam setiap operasional transportasi. Komisi Nasional Keselamatan Transportasi atau Komisi Nasional Keselamatan Transportasi melakukan simulasi sistem persinyalan kereta api sebagai bagian dari investigasi kecelakaan KRL dan KA Argo Bromo, Anggrek, di Stasiun Bekasi Timur. Simulasi ini bertujuan untuk mengungkap penyebab pasti insiden yang terjadi pada Senin 27 April 2026 yang menewaskan 16 penumpang. Menteri Perhubungan, Dadi Purwagandi, menjelaskan bahwa simulasi difokuskan pada pengujian fungsi serta respons sistem persinyalan saat kejadian berlangsung. Menurutnya, hasil simulasi akan menjadi bahan penting dalam mengidentifikasi faktor penyebab kecelakaan, sekaligus mengungkap potensi kelemahan sistem yang ada. KNKT menegaskan bahwa proses investigasi dilakukan secara menyeluruh, objektif, dan berbasis data lapangan. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan juga berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil investigasi demi meningkatkan keselamatan operasional perkeretaapian. Sementara itu, data terbaru menunjukkan total korban mencapai 106 penumpang. Sebanyak 91 orang mengalami luka-luka, dan 16 lainnya meninggal dunia. Dari jumlah korban luka, 38 penumpang telah diperbolehkan pulang. Sebagai bagian dari pemulihan layanan, Menteri Perhubungan turut melakukan uji coba perjalanan KRL dari Bekasi Timur menuju Cikarang, guna memastikan kesiapan jalur yang sebelumnya terdampak kecelakaan. Pemerintah kembali menegaskan, keselamatan penumpang adalah prioritas utama dalam setiap operasional transportasi. Komisi Nasional Keselamatan Transportasi atau Komisi Nasional Keselamatan Transportasi melakukan simulasi sistem persinyalan kereta api sebagai bagian dari investigasi kecelakaan KRL dan KA Argo Bromo, Anggrek, di Stasiun Bekasi Timur. Simulasi ini bertujuan untuk mengungkap penyebab pasti insiden yang terjadi pada Senin 27 April 2026 yang menewaskan 16 penumpang. Menteri Perhubungan, Dadi Purwagandi, menjelaskan bahwa simulasi difokuskan pada pengujian fungsi serta respons sistem persinyalan saat kejadian berlangsung. Menurutnya, hasil simulasi akan menjadi bahan penting dalam mengidentifikasi faktor penyebab kecelakaan, sekaligus mengungkap potensi kelemahan sistem yang ada. KNKT menegaskan bahwa proses investigasi dilakukan secara menyeluruh, objektif, dan berbasis data lapangan. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan juga berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil investigasi demi meningkatkan keselamatan operasional perkeretaapian. Sementara itu, data terbaru menunjukkan total korban mencapai 106 penumpang. Sebanyak 91 orang mengalami luka-luka, dan 16 lainnya meninggal dunia. Dari jumlah korban luka,
38 penumpang telah diperbolehkan pulang. Sebagai bagian dari pemulihan layanan, Menteri Perhubungan turut melakukan uji coba perjalanan KRL dari Bekasi Timur menuju Cikarang, guna memastikan kesiapan jalur yang sebelumnya terdampak kecelakaan. Pemerintah kembali menegaskan, keselamatan penumpang adalah prioritas utama dalam setiap operasional transportasi. Komisi Nasional Keselamatan Transportasi atau Komisi Nasional Keselamatan Transportasi melakukan simulasi sistem persinyalan kereta api sebagai bagian dari investigasi kecelakaan KRL dan K-Argo Bromo, Anggrek, di Stasiun Bekasi Timur. Simulasi ini bertujuan untuk mengungkap penyebab pasti insiden yang terjadi pada Senin 27 April 2026 yang menewaskan 16 penumpang. Menteri Perhubungan Dadi Purwagandi menjelaskan bahwa simulasi difokuskan pada pengujian fungsi serta respons sistem persinyalan saat kejadian berlangsung. Menurutnya, hasil simulasi akan menjadi bahan penting dalam mengidentifikasi faktor penyebab kecelakaan, sekaligus mengungkap potensi kelemahan sistem yang ada. KNKT menegaskan bahwa proses investigasi dilakukan secara menyeluruh, objektif, dan berbasis data lapangan. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan juga berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil investigasi demi meningkatkan keselamatan operasional perkeretaapian. Sementara itu, data terbaru menunjukkan total korban mencapai 106 penumpang. Sebanyak 91 orang mengalami luka-luka dan 16 lainnya meninggal dunia. Dari jumlah korban luka, 38 penumpang telah diperbolehkan pulang. Sebagai bagian dari pemulihan layanan, Menteri Perhubungan turut melakukan uji coba perjalanan KRL dari Bekasi Timur menuju Cikarang, guna memastikan kesiapan jalur yang sebelumnya terdampak kecelakaan. Pemerintah kembali menegaskan, keselamatan penumpang adalah prioritas utama dalam setiap operasional transportasi. Komisi Nasional Keselamatan Transportasi atau Komisi Nasional Keselamatan Transportasi melakukan simulasi sistem persinyalan kereta api sebagai bagian dari investigasi kecelakaan KRL dan K-Argo Bromo, Anggrek, di Stasiun Bekasi Timur. Simulasi ini bertujuan untuk mengungkap penyebab pasti insiden yang terjadi pada Senin 27 April 2026 yang menewaskan 16 penumpang. Menteri Perhubungan Dadi Purwagandi menjelaskan bahwa simulasi difokuskan pada pengujian fungsi serta respons sistem persinyalan saat kejadian berlangsung. Menurutnya, hasil simulasi akan menjadi bahan penting dalam mengidentifikasi faktor penyebab kecelakaan, sekaligus mengungkap potensi kelemahan sistem yang ada. KNKT menegaskan bahwa proses investigasi dilakukan secara menyeluruh, objektif, dan berbasis data lapangan. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan juga berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil investigasi demi meningkatkan keselamatan operasional perkeretaapian. Sementara itu, data terbaru menunjukkan total korban mencapai 106 penumpang. Sebanyak 91 orang mengalami luka-luka dan 16 lainnya meninggal dunia. Dari jumlah korban luka, 38 penumpang telah diperbolehkan pulang. Sebagai bagian dari pemulihan layanan, Menteri Perhubungan turut melakukan uji coba perjalanan KRL dari Bekasi Timur menuju Cikarang, guna memastikan kesiapan jalur yang sebelumnya terdampak kecelakaan. Pemerintah kembali menegaskan, keselamatan penumpang adalah prioritas utama dalam setiap operasional transportasi.